Patrick Dorgu jadi rekrutan pertama Amorim di Manchester United. Pertandingan hidup dan mati Manchester City. Demi gabung Barcelona, Marcus Rashford rela sunat gaji. Chelsea pantau situasi Manchester. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Manchester City versus klub Brugge, The Citizen perkasa lawan klub Belgia. Manchester City akan menjalani laga hidup mati di Liga Champions. The Citizen mempunyai rekor bagus saat melawan tim Belgia. Dalam catatan UEFA, Manchester City sudah berhadapan dengan klub Belgia 8 kali. Hasilnya Manchester City bisa menang 7 kali dan kalah sekali. Satu-satunya kekalahan Manchester City dari klub Belgia saat melawan Standard Liège pada ajang Liga Eropa pada 1 November 1978. Patrick Dorgu segera merapat ke Manchester United. Here we go! Raksasa Premier League Manchester United dilaporkan sudah mencapai kesepakatan dengan Lecce untuk transfer back Patrick Dorgu. Fabrizio Romano mengungkapkan yang perlu dilakukan hanyalah tinggal mengecek dokumen transfer pemain 20 tahun tersebut. Patrick Dorgu ke Manchester United. Here we go! Kesepakatan lisan dengan Lecce sudah ada. Dokumen akan diperiksa dalam 24 jam ke depan. Biaya transfer sebesar 30 juta euro ditambah 5 juta euro sebagai tambahan yang tidak dijamin. Kontrak jangka panjang disepakati beberapa hari lalu dengan pemain tersebut dan ini menjadi perekrutan pertama untuk Ruben Amorim di Manchester United. Demi gabung Barcelona, Marcus Rashford rela sunat gaji. Marcus Rashford siap potong gaji jika nantinya bergabung dengan Barcelona. El Barça memang mengalami kesulitan untuk merekrut Rashford. Gaji pemain berusia 27 tahun tersebut di Manchester United yang cukup tinggi menjadi penghalang Barcelona. Marca tidak menyebut secara detail berapa, namun Rashford dikabarkan siap potong gaji dengan nominal yang signifikan agar bisa bergabung dengan tim asal Catalunya itu. Barcelona segera perpanjang kontrak Gavi. Menurut laporan Fabrizio Romano, Barcelona berhasil meyakinkan Gavi untuk bertahan di Camp Nou. Sang gelandang menyepakati kontrak baru berdurasi 6 tahun, sehingga ia akan bertahan di Barcelona hingga tahun 2031 mendatang. Menurut laporan Romano, Barcelona akan memasukkan klausul rilis senilai 1 miliar euro dalam kontrak Gavi agar ia tidak rawan dibajak klub lain. Hansi Flick ingin Eric Garcia bertahan di Barca. Barcelona harus mengurangi jumlah pemain di skuad karena masalah keuangan. Eric Garcia menjadi salah satu pemain yang disebut akan hengkang. Namun di sisi lain, performa Eric Garcia membuat Hansi Flick puas. Oleh karena itu, juru taktik asal Jerman itu ingin anak asuhnya itu bertahan. Apalagi Eric Garcia bisa bermain di beberapa posisi. Pemain seperti Garcia sangat dibutuhkan olehnya. Chelsea dan Liverpool rebutan bek muda asal Senegal. Chelsea dan Liverpool dikabarkan berebut bek muda asal Senegal, El Hadji Malick Diouf. Pemain 20 tahun itu bersinar bersama Slavia Praha. Bos Slavia Praha, Jaroslav Tvrdik, mengungkap harga yang harus ditebus klub peminat Malick Diouf. Kalau Liverpool dan Chelsea, siapapun yang juga meminatinya datang dengan penawaran sekitar 17-18 juta euro. Saya akan bingung untuk melakukan penolakan, kata Tvrdik di Mirror. Tolak tawaran pembuka Milan untuk menyerang Feyenoord ini dianggap terlalu rendah.
Feyenoord dikabarkan menolak tawaran AC Milan untuk Santiago Gimenez karena penawaran pembuka mereka untuk sang striker dianggap terlalu rendah. Kabarnya tawaran perdana Milan cuma sebesar 20 juta euro saja. Ada tambahan bagian 10% dari hasil penjualan striker Meksiko itu di masa depan. Tawaran itu sendiri dianggap menghina klub tersebut. Laporan tersebut juga menyebut bahwa Milan mungkin akan sulit membujuk Feyenoord sebelum bursa transfer ditutup pada 3 Februari 2025. Resmi tinggalkan AS Roma, Mario Hermoso merapat ke Bayer Leverkusen. Fabrizio Romano mengungkapkan Mario Hermoso akan bergabung dengan Bayer Leverkusen. Kedua klub mencapai kesepakatan mengenai ketentuan pembayaran. Bayer Leverkusen akan menanggung penuh gaji Hermoso hingga akhir musim. Tidak ada opsi pembelian permanen dalam kesepakatan peminjaman dengan sang pemain. Manchester ingin hengkang dari Bayern. Setelah berdiskusi dengan sang pelatih Vincent Kompany, Manchester sekarang memutuskan untuk meninggalkan Bayern di jendela Januari. Dengan situasi ini, Chelsea dilaporkan akan meninjau ulang pembicaraan dengan Bayern Munchen terkait kemungkinan transfer pemain muda Prancis tersebut. Sebelumnya, penyerang berusia 18 tahun itu menolak tawaran dari Chelsea karena ingin bertahan di Jerman. Banding Arsenal diterima, skorsing Miles Lewis Kelly dibatalkan. Skorsing 3 pertandingan yang diterima bek Arsenal Miles Lewis Kelly akibat kartu merah di laga Liga Premier Inggris melawan Wolverhampton Wanderers telah dibatalkan setelah Komisi Disiplin FA menerima banding Arsenal. Kami sangat senang dengan keputusan ini, ujar manajer Arsenal Mikel Arteta Selasa 28 Januari menjelang laga Liga Champions melawan Girona. Tampil apik usai cedera, Elkan Bagot dipuji pelatih Blackpool. Bagot berperan dalam kemenangan Blackpool atas Exeter City usai tampil solid di jantung pertahanan. Back 22 tahun itu tampil penuh selama 90 menit di laga ini. Pelatih Blackpool Steve Bruce turut memuji penampilan melawan Exeter. Legenda Manchester United ini juga merasa lega Bagot akhirnya bisa fit untuk dimainkan usai sempat lama dibekap cedera. MLS akan menggunakan studi WWE. MLS Production akan pindah ke kantor pusat WWE di Stamford Bridge yang akan berfungsi sebagai pusat produksi baru untuk program studio langsung dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Studio di WWE memiliki fasilitas produksi canggih baru seluas 30.000 kaki persegi yang dilengkapi dengan 5 studio dan fasilitas produksi yang beragam, akan memungkinkan liga untuk menambahkan program di musim baru untuk MLS. Kepa Arrizabalaga puji mentalitas Bournemouth. Penjaga gawang Bournemouth Kepa Arrizabalaga menyoroti mentalitas hebat yang ada di ruang ganti timnya, meskipun mereka tengah menghadapi krisis cedera. Sebagai pemain yang telah merasakan sukses di level internasional, Kepa Arrizabalaga mengungkapkan bahwa atmosfer positif di ruang ganti sangat penting untuk performa tim di lapangan. Kepa menyebutkan bahwa semangat saling membantu di antara pemain menciptakan rasa percaya diri yang besar. Amorim persilahkan Casemiro tinggalkan Manchester United. Sejak Ruben Amorim mengambil alih di Old Trafford, Casemiro mengalami masalah dalam mendapatkan waktu bermain reguler. Selain absen dalam 3 pertandingan Liga terakhir Manchester United, pemain berusia 32 tahun itu dicadangkan saat mereka menang 2-1 melawan Rangers. Klub telah menyetujui kemungkinan kepergian Casemiro dengan pemain Brasil itu tidak ada dalam rencana sang manajer.
Manchester United telah menetapkan bandrol harga sebesar 30 juta pound sterling untuk gelandang tersebut. Simone Inzaghi mengaku beruntung bisa menangani Inter. Kemenangan 4-0 atas Lecce membuat Inter Milan kini telah memenangi 8 laga tandang Serie A terakhir mereka secara berturut-turut dan semuanya dengan clean sheet. Ini merupakan catatan positif jelang laga Derby della Madonnina. Dalam sesi wawancara bersama DAZN, pelatih Simone Inzaghi mengaku sangat beruntung karena bisa bekerja bersama Inter yang memberinya kebebasan untuk menerapkan skema permainan yang dikembangkannya. Soal posisi bermain di Juventus, begini kata Renato Vega. Renato Vega kini resmi berseragam Juventus setelah menyelesaikan proses transfernya dari Chelsea dengan status pinjaman. Vega sendiri mengaku sangat antusias bergabung dengan klub sebesar Juve. Pemain asal Portugal itu menargetkan untuk membuktikan diri di Turin dan berharap mendapat kesempatan bermain sebagai bek tengah. Namun ia juga menunjukkan fleksibilitasnya dengan menyatakan kesediaan untuk mengisi peran sebagai gelandang bertahan atau bek kiri, tergantung kebutuhan tim. Atletico Madrid masih berusaha lepas Thomas Lemar. Atletico Madrid dikabarkan masih berusaha untuk melepas Thomas Lemar ke klub lain sebelum jendela transfer musim dingin di bulan Januari tahun ini ditutup. Gelandang asal Prancis ini telah kembali fit selama lebih dari sebulan. Dengan kontrak yang berlangsung hingga 2027 dan gaji tinggi, mencari klub baru untuk Lemar menjadi tantangan tersendiri. Minimnya waktu bermain juga memperumit situasi, membuat transfer keluar semakin sulit diwujudkan. Atletico Madrid nolak tawaran West Ham untuk Rodrigo de Paul. Atletico Madrid dikabarkan telah menolak tawaran West Ham United untuk mendatangkan Rodrigo de Paul pada bursa transfer Januari tahun ini. Marca melaporkan bahwa Atletico telah menolak tawaran sebesar 25 juta euro dari West Ham United untuk de Paul. Gelandang Argentina ini telah menunjukkan performa terbaiknya musim ini, meskipun ia mengalami periode naik turun sejak bergabung dengan Atletico. Frenkie de Jong mulai bangkit di Barcelona. Setelah periode sulit, Frenkie de Jong kini menikmati masa-masa positif bersama Barcelona. De Jong mungkin bertahan lebih lama di klub Katalan tersebut. Pemain asal Belanda tersebut perlahan kembali ke performa terbaiknya setelah terbebas dari masalah pergelangan kaki yang mengganggu sepanjang musim lalu dan awal musim ini. Ia tampil mengesankan saat menjadi starter dalam kemenangan melawan Valencia, memperlihatkan kualitas yang sempat membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik di Eropa. David Alaba diharapkan bermain saat melawan Brest. Kembalinya David Alaba sejauh ini menjadi pencapaian terbesar bagi Real Madrid karena klub tersebut mengawali tahun 2025 dengan awal yang menggembirakan. Setelah penampilan bek veteran tersebut baru-baru ini, Real Madrid optimis bahwa pemain tersebut akan kembali bugar sepenuhnya dalam pertandingan melawan Brest di Liga Champions. Ancelotti yakin akan kemampuan bek veteran tersebut untuk tidak hanya bermain sebagai starter tetapi juga memainkan peran kunci bagi Real Madrid di lini belakang. Real Madrid siap lepas Vinicius Junior dengan satu syarat. Real Madrid dikabarkan siap melepas Vinicius Junior ke salah satu klub Arab Saudi pada bursa transfer musim panas mendatang dengan satu syarat. Madrid sejauh ini bersikap tegas bahwa mereka tidak ingin kehilangan Vinicius. Klub menyatakan bahwa jika Arab Saudi benar-benar menginginkannya, mereka harus membayar klausul rilis pemain tersebut sebesar 1 miliar euro. Namun laporan dari Diario AS menyebutkan bahwa situasi bisa berubah
jika Vinicius sendiri meminta untuk meninggalkan klub. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!